Salam kenal, saya Dedi Setiawan, saya asli dari Bogor, Pak. Saya di Gracia Farm ya, Gracia Farm ada Gracia Farm 1, nah ini Gracia Farm 2. Jadi kita ini peternakan ikan dengan sistem bioflok, Pak. Kalau piara ikan, Pak, saya basicnya hobi, Pak. Memang dari kecil kita tinggal di lingkungan kolam-kolam konvensional, Pak. Jadi sejak kecil memang karena lingkungan itu yang membentuk kita, jadi saya senang ikan, senang cari ikan, senang makannya juga. Itu yang mendasari saya kemudian banting setir ke perikanan, Pak. Sebenarnya basicnya otomotif, Pak. Kita basicnya otomotif, STM mesin, Pak, lulusannya. Nah, untuk nila sendiri, kalau menurut saya kan sebelum memulai budidaya ini saya studi dulu, Pak, ke market, ke pasar-pasar tradisional, pasar modern. Nah, nila merah ini memang orang bilang itu kakap air tawar, Pak. Karena bentuknya seperti ikan kakap ya, tapi adanya di air tawar. Dan ini pun termasuk varian yang belum lama ada di Indonesia. Karena dia punya grandparent stocknya itu dari Thailand. Jadi cukup disukai pasar dan harganya masih kompetitif, Pak. Sekarang saat ini nomor 2 setelah gurame, Pak. Nila itu harganya. Ya kalau yang sekarang dilihat mungkin udah besar ya, Pak ya. Tapi ya kita sama, Pak, mulai dari 1 juga sama. Nggak ada yang langsung kita bikin 100 kolam itu nggak, Pak. Jadi kita bisnis itu harus realistis kalau menurut saya, Pak. Jangan kita berdasarkan ambisi, punya uang banyak belum tentu bisa sukses juga, Pak. Kalau tidak didampingi dengan skill yang baik ya. Jadi saran saya untuk pemula-pemula ini ya harus step by step, Pak. Jadi pelajari dulu ilmunya. Ilmu itu kan ada 2 macam yang kita dapat, dari akademisi, dari praktisi. Nah itu dulu kita gali. Kalau bisa cari mentor, Pak. Cari yang benar-benar udah berkecimpung di dunia ini. Nah kalau bisa kita bergabung. Suka dukanya ya banyak, Pak. Dari dulu kita beli benih itu karena kita nggak kenal sama Kang Ipe, kita belum kenal sama JPP, kita dapat benihnya dari lokal. Kalau lokal itu ya kebanyakan hasil inbreeding, Pak. Karena ikan nila ini mudah sekali memijah, Pak. Walaupun dia baru 80 gram, 100 gram, dia udah bisa mijah. Tapi dengan genetik yang tidak baik, akhirnya larvanya juga ikut genetik indukan. Ya akhirnya kita yang rugi, Pak. Karena kita kasih pakan banyak pun tetap segitu-segitu aja, Pak. Proses itu pasti nggak akan mengkhianati hasil, Pak. Dulu itu kita waktu kolom sedikit, permasalahannya di market, Pak. Karena begitu kita cetak ikan, kita panen 4 bulan kemudian. Setelah kita panen habis, orang itu nanyain lagi nih minggu depan, nggak ada. Kita baru ada ikan 4 bulan lagi baru ada. Nah itu, tapi dengan sekarang sistem kita populasi kolam kita yang udah agak banyak, jadi kita bisa buat kesinambungan, Pak, produksinya. Kalau tokoh nasional saya seneng sama almarhum Om Bob Sadino, Pak. Iya, karena dia mengajarkan kita berpikir itu realistis. Jadi kalau kita mau terjun, takut ini, takut nggak laku, takut nanti mati, takut kena musibah, ya nggak jadi, Pak. Usaha kita nggak jadi. Gitu. Jadi ya kalau kita mau berjuang di satu bidang usaha, ya kita harus fight di situ, Pak. Harus konsisten, harus belajar. Karena dengan kita mungkin setahun pertama nggak ada hasil, tahun kedua nggak ada hasil, di tahun ketiga mungkin udah ada hasil. Seenggaknya kalaupun hasilnya tidak memuaskan, kita menjadi ahli di bidangnya, Pak. Jadi produk turunannya banyak, Pak. Kita bisa jadi konsultan, kita bisa jadi semi bandar, kita bisa bikin produk olahan, kita bisa jadi market leader, kita bisa bentuk plasma, agen pakan, banyak, Pak, harus ditekuni. Jadi syarat untuk berbudidaya ini kita harus suka dulu, Pak. Karena begitu ikan kita sehat nih, kita ngeliatnya seneng, Pak. Tapi kalau ada yang sakit tuh stres juga, Pak. Dan untuk waktu senggang ya kita belajar, Pak. Kita belajar dari teman-teman komunitas, kita ikut komunitas mereka, kita lihat YouTube. Terus sekarang banyak, Pak, teknologi yang bisa kita cari, lewat Google bisa, lewat AI bisa. Informasi apapun yang terkait dengan itu kita bisa cari di situ, Pak. Paling menantang itu market, Pak. Market ya. Kenapa saya selalu ulang-ulang terhadap teman-teman pembudidaya itu, kalau bisa hindari lokasi budidayanya yang dekat sama sentra ikan, Pak. Karena mereka budidayanya sudah dapat satu kelebihan, Pak. Area budidaya mereka itu sudah disediakan sama alam. Contoh arus deras, dia kan udah ada air mengalir dari hulu sampai hilir kan. Jadi kita nggak usah bikin lagi rekayasa karena udah ada itu.
Kayak di KJA kan, di danau itu kan udah tinggal bikin keramba aja. Nah kalau kita ini di sini serba berbayar Pak. Air kita bayar, listrik kita bayar, karyawan bayar, pakan bayar, bibit bayar, semua bayar Pak. Kalau kita deket dengan sentra ikan, kita nggak bisa ikut harga mereka. Gitu. Otomatis biaya produksi kita lebih tinggi dari mereka Pak. Kalau mereka jual 20.000 ya kita ikut harga mereka, ya kita rugi gitu Pak. Jadi itu strategi ya, strateginya itu yang paling menantang itu Pak. Kalau Bapak mau market itu datang, Bapak harus konsisten. Contoh ya resto itu pakai satu ukuran. Kalau dia hari ini belanja dapat ukuran, besok dia belanja dapat ukuran, besoknya lagi dapat, dia akan jadi langganan Pak. Karena dia butuh kepastian. Ya harapannya kita mungkin ke depannya ya bisa ekspor Pak. Harapannya bisa ekspor ya, karena nggak semua negara bisa berbudidaya ini. Terutama yang mereka yang memiliki musim-musim yang berbeda sama kayak di Asia gitu. Mereka nggak bisa Pak. Ya. Jadi harapannya ya tetap kalau bisa kita go internasional Pak. Produk kita dalam bentuk frozen bisa, dalam bentuk fillet bisa gitu. Kalau untuk anak-anak muda ya saya berharap udah mulai berani terjun Pak. Karena stigma bioplok ini kita bersih Pak. Kita nggak ada lumpur di budidaya kolam ini. Panennya mudah, hasil ngejual ikannya juga nggak terlalu sulit. Ya intinya tadi itu Pak, stigmanya kita udah berbudidaya bersih Pak. Bahkan full pabrikan Pak, karena kita kejar-kejaran sama listrik Pak. Kalau kita pakai pakan alternatif, imbasnya ya budidayanya akan mundur. Mundur itu kita mesti bayar karyawan, bayar listrik, ya terutama waktu Pak. Kalau kita pakai alternatif mungkin setahun kita hanya 2 kali panen. Tapi kalau kita pakai full pabrik setahun bisa 3 kali panen, bahkan bisa 4 kali panen.